Hakim Marwah. Hakim Marwah punya kebun anggur, luas sekali kebun anggurnya. Lalu kemudian datanglah seorang perantau, cari kerja jaga kebun anggur. Masa udah sebulan kerja di sini nggak tahu pohon ini mana yang manis? Apa kata Mubarak menjawab, selama saya kerja di sini nggak pernah satu anggur pun yang saya makan. Terkejut Hakim Marwah. Pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki diberi nama Abdullah, namanya Abdullah bin Al-Mubarak. Itulah ahli hadis selevel dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, Imam mazhab. Artinya ini makna, kalau mau anaknya Muhammad, maka bapaknya mesti hamba Allah. Ada satu daerah namanya daerah itu Marwah. Orang yang berasal dari Marwah disebut dengan Marwazi. Lalu kemudian di Marwah ini ada seorang hakim, Hakim Marwah. Hakim Marwah punya kebun anggur, luas sekali kebun anggurnya. Lalu kemudian datanglah seorang perantau, cari kerja jaga kebun anggur. Nama perantau ini Mubarak. Mubarak artinya orang yang diberkahi. Datanglah Mubarak melamar mau jadi penjaga kebun anggur Hakim Marwah. Akhirnya diterima jaga kebun anggur. Lalu Hakim Marwah pas hari libur pergi ke kebun. Sampai di kebun anggur, Mubarak tukang kebun, ya, tolong petikkan saya anggur yang manis-manis. Dipetikkanlah anggur, disuguhkan. Biasanya kalau saya tausiah tentang anggur ini, yang datang anggur biasanya. Udah, kami tadi di dalam udah makan buah-buahan. Ini hanya sekedar intermezzo. Dibawakanlah anggur, dicicipi sama Hakim Marwah, asam. Carikan lagi pohon yang lain, diambil lagi pohon yang lain, dicicip, asam juga. Pohon yang lain lagi. Lama-lama hakim ini ngamuk sama Mubarak tukang kebun. Kamu sudah kerja di sini sama sebulan, nggak tahu kamu di kebun ini mana pohon yang manis? Masa udah sebulan kerja di sini nggak tahu pohon ini mana yang manis? Apa kata Mubarak menjawab? Mohon maaf Tuan Hakim, saya kerja di sini hanya menjaga kebun, bukan mencicipi buah anggur. Maksudnya, selama saya kerja di sini nggak pernah satu anggur pun yang saya makan. Terkejut Hakim Marwah. Selama ini yang bekerja di situ bukan cuma cicipi, jual malah. Ini satu pun nggak pernah dia makan. Ini kok aneh ini orang. Akhirnya Hakim Marwah punya seorang anak gadis. Ini ceritanya anak gadis terus. Motivasi supaya segera habis ini mencari kebun apel dan kebun anggur. Dinikahkanlah anak gadis yang sematawayang, yang cantik jelita
dengan tukang penjaga kebun anggur bernama Mubarak. Hasil pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki diberi nama Abdullah, namanya Abdullah bin Al-Mubarak. Itulah ahli hadis selevel dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, Imam mazhab yang keempat. Kejujuran menjadi fit and proper test. Jadi ke depan kalau mau memperbaiki umat ini, maka carilah menantu-menantu yang jujur, dan itu ada di alumni OSP. Ibu-ibu yang punya anak kecil, masa depan ada itu. Lalu kemudian setelah dinikahkan punya anak laki-laki diberi nama Abdullah. Itulah dia Imam Abdullah Ibnul Mubarak, hafal hadis, orangnya alim, orangnya luar biasa, menjadi salah seorang ulama benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi memang kalau mau mencari bibitnya itu mesti ditanam di tanah yang baik. Bibitnya bagus, ditanam di tanah yang bagus, tumbuhlah bunga mawar yang cantik, indah dipandang, dicium harum semerbak. Bibitnya bagus, ditanam di tanah yang tandus, keluar pohon kaktus. Bunganya tidak sedap dipandang, dicium salah-salah hidung kita bengkak, ditusuk durinya. Jadi memang dia mesti ada korelasi antara bibit yang bagus dengan tanah yang subur, dijaga, dipelihara, dikasih makan yang baik, pendidikan yang baik, maka lahirlah. Bagaimana dengan Nabi kita? Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Abdullah nama bapaknya, Aminah ibundanya. Abdullah hamba Allah, Aminah perempuan yang amanah. Karena bapaknya hamba Allah, Abdullah, ibunya Aminah perempuan yang amanah, lahirlah seorang anak Muhammad yang terpuji di langit dan di bumi. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak pulang ke rumah, pantesan anak kita enggak terpuji karena kamu bukan Aminah. Si istri pun bisa juga jawab, anak kita tidak terpuji karena kamu bukan Abdullah. Artinya ini makna, kalau mau anaknya Muhammad, maka bapaknya mesti hamba Allah, bukan hamba dunia, bukan hamba harta, bukan hamba jabatan, apalagi hamba handphone. Banyak sekarang orang jadi hamba handphone, pagi handphone, siang handphone, malam handphone, sakratul maut tangan megang handphone. Gimana mau dapat anak yang soleh? Istrinya juga seorang yang aminah, orang yang amanah, perempuan yang solihah. Karena memang tema kita adalah pribadi anak, cerminan ketakwaan orang tua. Bagaimana orang tua, begitulah sifat anaknya, asli semuanya. Sifat-sifat bawaan, karakter, masalah on time, tepat waktu, masalah cara bicara, masalah kedisiplinan, masalah takut makan haram. Bibit ini amat sangat baik sekali.